Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Brahmastra Part 1. Film yang dirilis tahun 2022 ini dibintangi oleh Ranbir Kapoor yang memerankan karakter Siva, Alia Bhatt sebagai Isha, Amitabh Bachchan sebagai Guru Arvind, dan Mouni Roy sebagai Junun. Film garapan sutradara Ayan Mukherjee ini menghadirkan Shah Rukh Khan sebagai cameo. Brahmastra Part 1 berkisah tentang seorang DJ bernama Siva yang ditakdirkan untuk menjadi pahlawan yang mampu mengendalikan kekuatan Brahmastra. Tentu saja usaha untuk mewujudkan kesempurnaan itu tidaklah mudah karena Siva harus berhadapan dengan Brahman terkuat di alam semesta sekaligus ayah kandungnya sendiri, Agni Dev, si penguasa api. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya. Spesial di channel Trending Gelo dan Trending Gelo Revive. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Dahulu kala di India, sekelompok resi suci bermeditasi di kaki gunung Himalaya dan mereka mendapatkan cahaya ilahi dari Sang Pencipta yang dinamakan Brahma Sakti. Cahaya ilahi itu kemudian melahirkan 4 kekuatan yang disebut Astra, yaitu kekuatan api atau Agni Astra, kekuatan air atau Jal Astra, kekuatan udara atau Pawan Astra, dan kekuatan yang mewakili hewan dan juga tumbuhan. Setelah para resi mendapatkan kekuatan mereka, seketika lahir kekuatan terakhir, sebuah astra yang sangat kuat dan menjadi dewa dari semua kekuatan astra sebelumnya. Kekuatan ini adalah kekuatan cahaya atau Brahmastra. Para resi kemudian sepakat untuk menjaga kekuatan Brahmastra secara turun-temurun supaya tidak jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Para penjaga Brahmastra kemudian disebut dengan istilah Brahman. Brahman menggunakan kekuatan astra mereka untuk kebaikan dan mereka juga mengabdikan hidupnya untuk menjaga Brahmastra. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai melupakan kekuatan astra. Waktu terus berganti dan kini takdir akan membawa astra kepada seorang pemuda yang bernama Siva. Suatu malam di kota Delhi, seorang ilmuwan bernama Mohan didatangi oleh 2 penjahat. Mereka menginginkan serpihan Brahmastra yang dimiliki oleh Mohan. Ketika mereka sibuk mencari batu itu, Mohan justru memasang astra di pergelangan kakinya. Alhasil, Mohan menjadi begitu lincah, cekatan, dan tentunya sangat kuat. Ia juga bisa melayang di udara. Mohan kemudian menyerang kedua penjahat itu menggunakan kekuatan yang dinamakan Vanarastra atau kekuatan kerasakti. Alhasil, Mohan berhasil kabur dari kejaran penjahat tadi. Setelah 2 penjahat itu pergi, Mohan kembali ke apartemennya, tetapi ia justru diserang oleh astra api yang dikendalikan oleh wanita cantik bernama Junun. Mohan tidak bisa bergerak akibat terbelenggu kekuatan api. Junun kemudian merampas serpihan Brahmastra dan gelang kaki Panarastra dari Mohan. Meskipun demikian, Mohan tidak takut mati karena Mohan yakin saat ini takdir dari kekuatan cahaya alias Brahmastra akan bangkit dan mengalahkan Junun. Mendengar ucapan Mohan, Junun menghajar pemuda itu. Seketika di tempat berbeda, yaitu di kota Mumbai, Siva merasakan seolah-olah dirinya sedang disiksa oleh seseorang. Ternyata apa yang menimpa Mohan semuanya dialami oleh Siva. Ia mendapatkan penglihatan dan berhalusinasi.
Siva sedang berdoa di kuil dan ia melihat seorang gadis cantik yang juga sedang berdoa di sana. Siva penasaran dengan gadis itu. Setelahnya, Siva menari di festival Dussehra. Dalam festival tersebut, umat Hindu harus membakar patung dewa jahat Rahwana sebagai simbol bahwa kebaikan menang atas kejahatan. Ketika ritual membakar patung Rahwana sedang berlangsung, Siva kembali bertemu dengan gadis cantik itu dan ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah itu, mendadak api yang membakar patung Rahwana berubah menjadi wujud yang aneh dan apinya menyerang Siva. Siva kemudian jatuh pingsan. Ketika Siva terbangun, ia teringat akan gadis cantik itu dan berharap akan bertemu kembali dengannya. Siva adalah seorang DJ dan ia benar-benar beruntung. Ketika berada di diskotik, Siva kembali bertemu dengan gadis idamannya. Siva membuntuti gadis itu. Mereka naik lift dan keduanya mulai berkenalan. Diketahui jika gadis cantik ini bernama Isha dan Isha baru datang dari London. Setelah berkenalan, Siva mengajak Isha untuk menghadiri pesta ulang tahun. Ternyata yang ulang tahun adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh Siva. Siva memperlakukan anak asuhnya dengan begitu lembut dan penuh kasih sayang. Hal itu membuat Isha tersentuh hatinya. Mereka kemudian menyanyi dan juga menari. Ketika pesta usai, Siva mulai menceritakan jati dirinya. Siva adalah anak yatim piatu. Itu sebabnya Siva memelihara anak yatim dan piatu yang senasib dengan dirinya. Siva tidak tahu siapa ayahnya. Yang ia tahu dari orang-orang bahwa ibunya meninggal dunia ketika Siva berusia 1 tahun. Satu-satunya peninggalan sang ibu untuk Siva adalah cangkang keong. Meskipun hidupnya berat, tetapi Siva selalu bersyukur dan merasa bahagia. Kisah hidup Siva membuat Isha terharu. Ia sadar jika Siva adalah pemuda yang baik hati. Mereka berdua kemudian semakin akrab. Mendadak letusan kembang api menghiasi malam dan percikan apinya kembali menyerang Siva. Siva bingung dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Ternyata di saat itu Mohan diserang oleh Junun dan Siva merasakan semua yang dirasakan oleh Mohan. Dari percakapan antara Mohan dan Junun, Siva akhirnya sadar jika Mohan adalah pelindung batu pertama. Dengan kekuatan sihirnya, Junun masuk ke dalam pikiran Mohan dan ia akhirnya mendapatkan identitas pelindung batu kedua. Orang itu bernama Aniseti dan ia tinggal di Paranasi. Junun memaksa Mohan untuk memberikan identitas orang yang menjaga batu selanjutnya, yaitu batu ketiga. Tetapi Mohan sekuat tenaga mengunci pikirannya. Sementara itu, di tempat berbeda, Isha merasa heran melihat tingkah laku aneh Siva. Ia mencoba bertanya, tetapi Siva menjauh dari Isha tanpa memberikan jawaban. Junun kembali masuk ke dalam pikiran Mohan dan ia memaksanya untuk memberikan identitas pelindung batu yang terakhir. Tetapi Mohan mengunci pikirannya sehingga Junun tidak bisa mendapatkan identitasnya. Mohan berusaha memberikan perlawanan dan ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman wanita jahat itu. Mohan terjun dari atas gedung supaya Junun tidak bisa mendapatkan semua informasi yang ada di otaknya. Di saat itulah Siva merasakan jika dirinya juga ikutan terjatuh. Siva kemudian jatuh pingsan. Keesokan paginya, Siva terbangun. Ia tidak menemukan Isha di sana. Dari keterangan anak asuhnya, Isha buru-buru pergi tadi malam setelah Siva mengabaikan dirinya. Anak-anak Siva kemudian memberikan alamat Isha yang mereka dapatkan dari akun Facebook. Ternyata, keluarga Isha sedang membangun sebuah kuil megah di kota Mumbai. Siva segera bergegas ke sana. Ia menemukan patung Dewi Kali. Siva berdoa agar ia diberikan petunjuk terkait apa yang menimpa dirinya. Seketika, mata Siva menangkap lembaran koran yang ada di atas lantai. Berita di koran itu menyebutkan jika ilmuwan bernama Mohan tewas tadi malam dan diduga karena tindakan bunuh diri. Tidak hanya koran, media televisi juga memberitakan hal yang sama. Siva mengenali Mohan meskipun belum pernah bertemu dengannya, tetapi Siva mengenali wajah Mohan karena Mohan sering muncul dalam penglihatannya. Siva semakin bingung. Siva yakin jika Mohan tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh para penjahat. Seketika Isha muncul di sana. Siva segera menjelaskan semua yang ia alami, tetapi Isha justru tertawa. Tidak mungkin Siva bisa menyaksikan pembunuhan Mohan karena Siva berada di Mumbai sementara pembunuhan itu terjadi di kota Delhi. Siva bersumpah demi Dewi Kali bahwa apa yang ia alami benar-benar terjadi.
Siva dikaruniai penglihatan yang aneh. Ia bisa merasakan rasa sakit yang diderita oleh Mohan. Melalui penglihatan itu, Siva jadi tahu tentang Astra dan para penjahat yang memperebutkan benda sakti tersebut. Siva kemudian menyebutkan nama target selanjutnya yang diincar oleh para penjahat, yaitu Anies Sethi. Ketika Isa googling di internet, mereka mengetahui jika Anies adalah seorang arsitek terkenal dan dia sedang melakukan penggalian situs purbakala. Isa akhirnya percaya kepada Siva. Sementara Siva, ia yakin jika para penjahat sedang mengintai nyawa Anies Sethi. Siva bertekad untuk pergi ke Varanasi guna menyelamatkan arsitek itu. Isa tidak ingin ketinggalan. Ia pergi bersama Siva. Selama di dalam perjalanan, hubungan mereka semakin akrab. Tetapi Isa marah ketika ia melihat Siva bisa mengendalikan api. Namun Siva tidak memberitahu dirinya. Isa tidak ingin ada rahasia di antara mereka. Menyadari kesalahannya, Siva meminta maaf dan ia tidak bermaksud untuk menyembunyikan apapun. Siva baru saja menyadari kekuatan itu beberapa hari yang lalu dan ia takut memberitahu Isa. Siva mengaku bahwa ia sangat mencintai gadis itu dan ia tidak mau kehilangan Isa. Siva khawatir Isa akan meninggalkan dirinya jika Isa tahu bahwa Siva adalah orang yang aneh dan bisa mengendalikan api. Seketika, 3 pembunuh melintas. Mereka adalah Raptar, Zor, dan Junun. Siva mengenali para penjahat itu dan mereka berdua mulai membuntutinya. Di tengah keramaian, tampak Raptar sedang memakai gelang kaki Panarastra, yaitu kekuatan kera sakti. Ia bisa melompat dari atap gedung dengan sangat mudah. Tatapan mata Raptar tertuju kepada Anies Sethi yang sedang berada di tengah-tengah keramaian. Anies kemudian masuk ke dalam lorong dan diikuti oleh Siva. Di belakang mereka, 2 penjahat lainnya yaitu Zor dan Junun juga sedang mengintai Anies. Isa harus menghentikan mereka. Ia mengunci pintu, sementara Siva memilih naik ke lantai atas. Di sana, Siva bertemu dengan Raptar yang telah bersiap menyerang Anies. Ketika Raptar mendekat, langkahnya terhenti oleh Isa. Isa berpura-pura ingin meminjam ponsel Raptar karena ponselnya lowbat. Ketika Isa mengelabui Raptar, Siva secepat kilat membawa Anies pergi. Mereka bersembunyi dalam sebuah ruangan. Ketika suasana aman, Siva menjelaskan semuanya. Siva tahu jika Anies adalah seorang Brahman, pelindung batu suci Brahmastra. Nyawa Anies dalam bahaya karena para penjahat mengincar batu itu. Siva segera membawa Anies pergi dari tempat tersebut. Sementara di lantai bawah, Isa menelpon Siva dan pembicaraan mereka ternyata didengar oleh Raptar. Raptar akhirnya sadar jika Isa berusaha menghalang-halangi dirinya untuk menangkap Anies. Raptar kemudian menodongkan pistol ke arah Isa. Isa ketakutan dan ia berteriak meminta tolong. Mendengar dan melihat kekasihnya terancam, Siva melompat ke bawah dan menyerang Raptar. Pistol Raptar terjatuh dan setelahnya terjadi baku hantam di antara mereka. Siva mengambil pistol Raptar dan ia melepaskan tembakan ke arahnya. Tetapi Raptar menghindar dengan sangat cepat dan ia justru berhasil merampas pistol itu dari Siva. Raptar melepaskan tembakan dan secepat kilat Anies melompat melindungi Siva. Anies tertembak namun ia masih hidup setelah terjatuh di air. Anies bangun dan menyerang Raptar. Di tangannya terdapat gelang Nandi Astra, yaitu kekuatan banteng. Ketika Raptar terpental, Junun muncul di tempat itu, tetapi Anies segera menghancurkan lantai gedung dan mereka kemudian kabur melalui lantai dasar. Di dalam pelariannya itu, Anies terluka namun ia tidak butuh dokter. Anies cukup membaca mantra dan dengan bantuan Nandi Astra, seketika luka Anies sembuh total. Mereka kemudian bergegas ke kediaman Guru Arvin. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat sejenak. Di saat itulah, Siva menceritakan penglihatannya kepada Anies. Ia sering melihat batu berbentuk bulatan. Menurut Anies, batu yang dilihat Siva adalah Brahmastra, dewa dari semua astra. Brahman ditugaskan untuk menjaga 3 kepingan Brahmastra itu. Dan jika digabungkan, maka kekuatannya akan menjadi sempurna. Dan kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Anies kemudian menunjukkan kepingan yang ia punya dan seketika Siva memperoleh penglihatan lain. Siva bisa merasakan kehadiran pembunuh. Anies kemudian menyerahkan kepingan Brahmastra yang ia punya kepada Isa supaya bisa diberikan kepada Guru Arvin. Anies meminta Siva dan Isa melanjutkan perjalanan mereka. Sementara Anies, ia harus menghentikan langkah para penjahat. Kanda Guru. Anies memiliki kekuatan Nandi Astra, yaitu kekuatan 1000 banteng. Ia menghadang truk penjahat yang sedang melintas. Zor menembak Anies berulang kali, dan pada akhirnya Anies terkapar.
Siva dari kejauhan bisa melihat dan merasakan semuanya. Ia membangkitkan kekuatan Anis yang membuat Brahman itu kembali berdiri dan mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Anis membuang truk itu ke jurang. Sebelum terjatuh, Junun sempat mengaktifkan Astra Pelindung yang membuat ia dan Zor selamat, sementara Anis justru tewas terbunuh. Siva tidak bisa berkonsentrasi ketika menyetir karena Siva selalu merasakan apa yang Anis rasakan ketika Anis diserang. Siva kemudian bertukar posisi dengan Isha. Seketika Raptar menyerang mereka. Isha memacu laju kendaraannya, namun mereka dikejar oleh Raptar. Penjahat itu melompat ke atas mobil dan mulai menyerang Isha. Ketika huru-hara terjadi, potongan Brahmastra terjatuh. Raptar berusaha menarik Isha keluar dari mobil itu. Raptar mencoba mengambil kepingan Brahmastra. Ia juga mencekik leher Isha. Siva kemudian menendang Raptar yang membuat penjahat itu melepaskan Isha. Raptar kembali melancarkan serangan. Ia menembak Siva, tetapi Siva berhasil menghindar. Setelah itu, Raptar berhasil melompat ke bagian depan mobil. Ia begitu nekat. Siva dan Isha menjepit tangan Raptar ke dalam mobilnya. Ia terjebak di sana. Mobil itu jatuh ke jurang bersama Raptar. Sedangkan Siva dan Isha berhasil melompat keluar dengan selamat. Siva dan Isha menemukan sebuah rumah di sana. Siva memanjat pagar untuk membuka gerbang. Dan di saat itulah Isha meluahkan perasaannya kepada Siva. Isha mengaku bahwa ia mencintai pemuda tersebut. Tidak lama berselang, Raptar muncul dari belakang. Ternyata Raptar belum tewas. Ia menyerang Isha yang berdiri di luar gerbang. Siva melindungi kekasihnya dengan menggunakan kekuatan api yang tanpa sadar ia keluarkan dari tangannya. Raptar tewas terpanggang dan terpental di jurang. Siva kehabisan tenaga dan ia jatuh pingsan. Dari dalam rumah, Guru Arvin menyaksikan semua itu. Ia segera keluar untuk menyelamatkan Siva. Sementara itu di tempat berbeda, Junun melaporkan kepada gurunya bahwa mereka telah kehilangan Raptar. Junun hanya bisa merampas 2 batu astra, yaitu Panarastra dan Nandi Astra. Selain itu, ia juga berhasil membawa pulang serpihan pertama Brahmastra yang ia rampas dari Mohan. Junun meminta kekuatan dari pimpinannya agar ia bisa mengambil 2 serpihan Brahmastra yang tersisa. Karena saat ini, Junun dan teman-temannya dihadang oleh pemuda bernama Siva. Siva teringat akan masa lalunya. Rumah Siva terbakar ketika ia masih balita dan ibunya tewas dalam kebakaran itu. Tetapi Siva sedikit pun tidak terluka. Siva akhirnya terbangun dari pingsannya. Ketika keluar rumah, ia melihat sekumpulan Brahman sedang melakukan rapat penting. Tempat itu ternyata sebuah akademi bagi para Brahman. Ada banyak Brahman mulai dari senior hingga junior. Guru Arvin menjelaskan situasi sulit yang mereka hadapi saat ini. 2 Brahman tewas terbunuh dan serpihan batu pertama Brahmastra sudah dirampas oleh pihak musuh. Mereka harus waspada. Isha membawa Siva menemui Guru Arvin. Guru Arvin ternyata pimpinan dari seluruh Brahman. Ia tahu jika Siva memiliki kekuatan Agni Astra atau kekuatan api. Arvin meminta Siva bergabung dengan para Brahman, tetapi tentu saja Siva menolak karena ia ingin bersama Isha. Siva tidak mau berlatih di akademi tersebut. Namun Arvin memaksa dengan berkata, "Kau terlahir sebagai seorang Brahman, sama seperti kedua orang tuamu." Ucapan Arvin membuat Siva penasaran siapa kedua orang tuanya. Ia bertanya tetapi Arvin enggan menjawab. Pertanyaan Siva hanya akan dijawab jika ia mau bergabung dengan akademi tersebut. Siva tidak punya pilihan. Demi mendapatkan informasi lebih banyak tentang keluarganya, ia terpaksa mengikuti keinginan Guru Arvin. Sementara Isha, ia harus pergi dari tempat itu dan diantar pulang oleh para Brahman. Di akademi tersebut, Siva belajar berbagai teknik mulai dari teknik bela diri, teknik penyembuhan, dan juga teknik mengendalikan api. Meskipun demikian, Siva belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Ketika waktu senggang, Siva bersama Brahman lainnya bersantai di tepi jurang. Di titik itulah satu-satunya tempat di mana mereka bisa mengakses sinyal. Tempat itu memiliki perahu kayu dan terdapat tulisan Amrita. Hanya saja Siva tidak tahu siapa Amrita dan ia enggan bertanya kepada Guru Arvin.
Ketika berada di Mumbai, Zor menyerang Isha. Tetapi Isha dijaga ketat oleh 3 orang Brahman senior. Mereka menjerat Zor menggunakan kekuatan Astra. Ternyata Zor telah merampas Nandi Astra dari Anis dan sekarang ia menjadi sangat kuat. Ketika Brahman tidak mampu menandingi Nandi Astra, di saat itulah Zor kembali menerjang Isha yang membuat gadis itu terjatuh dari gedung. Shiva terbangun. Ia mengetahui apa yang menimpa kekasihnya Isha. Shiva segera menuju ke tempat sinyal. Ia menelpon Isha. Isha terjatuh akibat serangan Zor, namun ia masih selamat. Setelah itu, Zor memilih kabur karena para Brahman mulai berdatangan melindungi Isha. Shiva tetap saja gelisah. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Ratusan kilauan api mengerumuni Shiva seiring dengan suasana hatinya yang gundah gulana. Guru Arvin berusaha menenangkan Shiva. Di kesempatan itulah Shiva curhat tentang masa lalunya. Ibu Shiva tewas akibat kekuatan api yang ia miliki sejak dari bayi. Shiva takut jika kekuatan yang ia miliki suatu saat akan membunuh orang yang ia cintai, yaitu Isha. Guru Arvin meminta Shiva untuk membuang seluruh rasa takut itu dan menggantikannya dengan rasa cinta. Dengan demikian, Shiva bisa mengontrol kekuatan api dengan sempurna. Shiva harus bersyukur karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk memiliki kekuatan itu. Shiva mulai menuruti ucapan gurunya dan ia berhasil mengendalikan kekuatan api. Junun merasuki beberapa warga desa menggunakan pecahan Agni Astra yang ia miliki. Seketika, warga desa menjadi jahat dan menuruti perintah Junun. Mereka ditugaskan untuk menyerang Guru Arvin dan komplotannya. Guru Arvin mulai khawatir dengan sepak terjang musuhnya karena mereka sekarang mulai menggunakan orang-orang yang tidak berdosa sebagai prajuritnya. Arvin akhirnya menceritakan semua kebenaran yang terjadi di masa lalu. 30 tahun silam, ada seorang Brahman yang sangat kuat bernama Deb. Deb menguasai lebih dari 1 astra. Tetapi kekuatan yang paling kuat darinya adalah astra api atau Agni Astra. Ketika Deb mengeluarkan kekuatan apinya, semua Brahman takut kepadanya. Deb dijuluki sebagai Agni Deb atau penguasa api. Keserakahan Deb membuatnya ingin menguasai Brahmastra. Deb mengalahkan semua Brahman dan mencuri Brahmastra. Ketika kekuatan Brahmastra diaktifkan, portal bumi, laut, dan surga menjadi terbuka dan terjadi tragedi dan bencana di mana-mana. Hingga akhirnya, seorang Brahman bernama Amrita mampu mengalahkan Deb. Pertarungan antara Amrita dan Deb menghancurkan pulau yang didiami oleh para Brahman. Sejak saat itu, Amrita dan Deb tidak pernah terlihat lagi. Hanya perahu Amrita yang terdampar di tepi pantai. Amrita meninggalkan 2 potongan Brahmastra di atas perahu itu. Dan perahu itulah yang diletakkan Guru Arvin di akademinya. Guru Arvin tidak tahu di mana potongan Brahmastra yang terakhir. Dan yang mengejutkan adalah meskipun terjadi pertempuran di antara mereka, Deb dan Amrita sejatinya adalah pasangan kekasih. Deb ingin mewujudkan ambisinya menjadi penguasa. Sementara Amrita, ia harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelindung Brahmastra. Ketika Amrita bertarung dengan Deb, ia sedang hamil tua. Ragu yakin jika Amrita selamat dari pertarungan tersebut dan ia melahirkan Shiva. Ucapan ragu bukan tanpa dasar karena ia melihat kekuatan Deb di dalam diri Shiva ketika Shiva membunuh Raptar. Shiva tidak percaya dengan ucapan Guru Arvin. Kekuatan api yang ia miliki belum tentu ada kaitannya dengan Agni Deb. Guru Arvin tidak bisa melanjutkan ceritanya karena saat ini mereka sadar jika Junun sudah merasuki warga desa dengan kalung berbentuk serpihan batu dengan kekuatan api. Shiva menemukan liontin di rumah warga desa. Ia memakai liontin itu dan seketika Shiva kembali mendapatkan penglihatan. Shiva terbang melayang dan berhadapan dengan patung batu Deb. Kekuatan Agni Astra menyedot Shiva masuk ke dalam patung itu. Shiva sengaja melakukan itu supaya ia bisa mengetahui sosok Deb. Tetapi aksi Shiva dihentikan oleh teman-temannya karena tindakan itu bisa membuat Junun melacak posisi mereka. Shiva akhirnya jatuh pingsan dan keberadaan mereka diketahui oleh Junun. Guru Arvin segera mengeluarkan senjata andalannya, yaitu Prabhastra alias pedang cahaya. Ia memotong kayu besar dan kayu itu tumbang menewaskan beberapa prajurit Junun. Mereka segera kembali ke markas. Di sana Shiva bertemu dengan Isha. Isha ternyata datang dengan membawa cangkang keong milik ibu Shiva. Dan benda itulah yang menjadi bukti jika Shiva adalah anak Amrita. Karena cangkang keong itu adalah potongan Brahmastra terakhir yang dihancurkan oleh Amrita. Untuk mengaktifkan Brahmastra, seseorang harus meneteskan darahnya di atas benda tersebut. Shiva melakukan itu dan sejurus kemudian
अभी इस अस्त्र का उस्ताद हुआ और आज भी जो ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है. Cangkang keong itu berubah menjadi potongan Brahmastra. Sekarang Sipa yakin jika Amrita dan Deb adalah memang orang tuanya. Sipa juga tahu bahwa ayahnya Deb masih menginginkan Brahmastra. Karena ketika memakai liontin serpihan Agni Astra, Siva melihat sosok yang diliputi Astra yang sangat kuat. Dan sosok itu pastinya ayah Deb. Deb mengendalikan Junun, Zor, Raptar, dan semua orang yang menggunakan liontin Agni Astra. Menurut Siva, Deb tidak sepenuhnya hidup, tetapi ia juga tidak mati. Junun sepertinya butuh Brahmastra untuk membangkitkan kembali Deb menjadi penguasa api. Untuk saat ini, mereka semua wajib berkemas dan meninggalkan akademi itu karena Junun sudah mengetahui markas mereka. Ketika suasana sepi, Siva dan Isa melepaskan kerinduan dengan sebuah ciuman. Setelahnya, Siva pamer skill mengendalikan api. Isa terlena, begitu juga dengan Siva. Mereka tidak sadar jika Junun dan pasukannya sudah mengepung tempat itu. Junun berhasil merampas Brahmastra kedua dan ia segera menggabungkannya. Junun perlu potongan terakhir. Beruntung, Junun tidak tahu jika Brahmastra terakhir ada di dalam cangkang keong. Masalahnya adalah Junun telah menculik Rani, salah satu anggota Brahman. Siva keluar untuk menyelamatkan Rani. Di sana, Junun sudah bersiap meminta potongan Brahmastra terakhir. Jika tidak, maka ia akan membunuh Rani. Siva tidak mengindahkan ocehan Junun. Ia melempar Brahmastra terakhir ke udara dan di saat bersamaan, Isa menyalakan korek api untuk menghidupkan kekuatan Siva. Siva kemudian mengendalikan api itu dan menyerang Junun beserta komplotannya. Para penjahat memberondong Siva dan Isa menggunakan senjata api. Tetapi Siva melindungi diri menggunakan tameng yang terbuat dari api. Dengan kekuatannya itu, Siva menciptakan sosok monster api raksasa yang mampu menyerang sekawanan penjahat. Untuk menghentikan Siva, Junun yang berada di bawah kendali Deb menggunakan kekuatan air. Ia menurunkan hujan yang memadamkan api Siva. Siva akhirnya tidak berkutik. Beruntung, di saat itu murid-murid akademi hadir untuk membantu. Ada yang menyerang Junun menggunakan air, ada juga yang menggunakan panah, dan lain sebagainya. Ketika mereka sibuk bertarung, Junun justru menemukan potongan Brahmastra yang dibuang oleh Siva. Ia berniat mengambilnya tetapi Isa lebih cekatan. Isa keluar dari tameng pelindung untuk merampas benda itu. Para penjahat memborbardir Isa dengan peluru. Sipa secepat kilat mengubah percikan api dari senjata musuh menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Setelah itu, Siva merampas potongan Brahmastra dari Junun, sementara potongan terakhir diamankan oleh Isa. Siva melempar Brahmastra itu kepada temannya. Musuh berusaha untuk merebut, namun Brahmastra itu tersedot oleh kekuatan dari salah satu murid akademi yang paling kecil yang bernama Tenzin. Karena diserang, Tenzin secepat kilat melempar benda itu ke halaman depan. Kebetulan Zor berada di sana. Ia berniat mengambil benda itu, tetapi guru ragu melempar Zor menggunakan pedang cahaya. Ketika Arpin sibuk berjibaku dengan Zor dan beberapa penjahat, Tenzin secepat kilat mengambil serpihan Brahmastra. Guru Arpin justru dikalahkan oleh Zor. Hal itu membuat Siva murka. Ia mengeluarkan seluruh kekuatan apinya dan membabat habis semua pasukan musuh. Isa dan Tenzin membawa kepingan Brahmastra. Mereka mengungsi dari area pertempuran. Di luar dugaan, Junun membuntuti mereka. Ia berlari untuk merampas Brahmastra. Tetapi Siva menghadangnya. Merasa terpojok, Junun memanggil gurunya Brahma Deb menggunakan potongan Agni Astra. Deb menyerang Siva. Siva tidak berdaya. Ia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Seketika Zor muncul dan memukuli Siva. Junun dengan leluasa mendekati Isa dan Tenzin. Ketika terdesak di tepi jurang, Isa mengancam akan membuang Brahmastra itu, sehingga tak seorang pun akan memilikinya. Langkah Junun terhenti. Sementara itu, Zor terus menghajar Siva. Beruntung, Guru Arvin muncul dan membantu. Ia menyerang Zor menggunakan pedang cahaya, dan Siva menuntaskan kehidupan Zor dengan tikaman Trisula api.
Setelah Zoro tewas, kini Tenzin yang beraksi. Bocil ini punya kekuatan yang bisa mengendalikan Junun dan Issa yang berada di tepi jurang. Tenzin menyelamatkan Issa dan ia membuang Junun ke dalam jurang. Junun terperosok jatuh ke dalam jurang itu. Merasa telah berhasil mengalahkan Junun dan musuhnya, mereka semua ceroboh. Issa sibuk berpelukan dengan Tenzin dan sejurus kemudian Tenzin tewas ditikam dari belakang. Junun ternyata tidak jatuh ke dalam jurang. Ia berhasil merampas Brahmastra, kemudian menggabungkannya. Seketika Junun terpental jatuh ke jurang, dan tentunya kita berharap ia benar-benar tewas kali ini. Setelah itu, Brahmastra terbang melayang dan memancarkan energi cahaya yang luar biasa, bahkan sampai di luar angkasa. Tanah mulai terbelah dan Siva terpisah dari Issa. Siva berlari ke arah Issa untuk menyelamatkan kekasihnya. Ia mengaku tidak bisa hidup tanpa cintanya. Pancaran cahaya Brahmastra dari luar angkasa menghantam tanah tepat di samping Siva dan Issa. Cahaya itu berpendar mengeluarkan energi yang spektakuler. Siva menjadi tameng untuk melindungi Issa. Seluruh pakaiannya hangus terbakar. Beruntung celananya tidak ikutan terbakar oleh cahaya semesta yang begitu dahsyat. Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya Brahmastra justru dikendalikan oleh api Siva. Itu terjadi karena Siva rela berkorban nyawa demi cintanya Issa. Pengorbanan Siva melahirkan api cinta, dan kekuatan api cinta inilah yang mengalahkan cahaya Brahmastra. Karena tidak ada kekuatan yang lebih hebat dari kekuatan cinta. Sekarang Siva tidak butuh api dari luar untuk mengendalikan kekuatannya. Karena Siva bisa menciptakan apinya sendiri. Dan inilah akhir dari Brahmastra bagian 1. Sementara itu, dengan digabungkannya kepingan Brahmastra, Dep berhasil dibangkitkan kembali. Dan film pun berakhir.